Shalom buat kita semua. Shalom. Sekali lagi saya sama dalam bahasa Masih Shalom. Shalom. Baik, pada hari ini kita akan memulai hari ibadah kita. Dan sebelum itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Itu semuanya karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami sangat bersyukur punya Allah yang setia. Kami sangat bersyukur punya Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Itu semuanya karena cinta-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami pada hari ini, Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Hadirlah di tempat ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Lebih baik satu hari. Satu hal yang kami rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dalam rumah-Mu.
lagi kami akan cinta Yesus. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur punya Allah yang setia. Kami sangat bersyukur punya Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami akan bersorak-sorak bagimu Tuhan, yang siap bersorak-sorak dengan saya. Katakan, masih ada sukacita? Kita semuanya Bapak Ibu. Haleluya, kita bersorak.
kami semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena karya-karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah terbatas, yang kami alami, yang kami terima, yang kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, tidak ada yang bisa kami banggakan selain kami bangga punya Yesus, punya Tuhan yang begitu baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau menjamah, memberkati kami semua ya Tuhan. Siapapun yang hadir, bahkan umat-umatmu yang belum sempat hadir, mereka yang masih ada di kampung dan juga dalam pekerjaan, kami percaya berkat yang sama mereka alami, mereka terima, mereka nikmati dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buka roh kami untuk kami menerima firman-Mu hari ini. Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman disampaikan tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik oleh seluruh umat-umat-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirman karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih kuat puasanya? Ya, saya yakin bahwa kita masih kuat. Amin. Hari ini adalah hari yang ke-7. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, masih ada 33 hari lagi ke depan. Haleluya. Dan puji Tuhan, ya, kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Akan kita bisa ditampilkan materinya di bahan khotbah 2024 tentang Sugener Impactful, tema gereja lokal di tahun 2024, yaitu kita mau bersama-sama berdampak, ya, tidak hanya orang-orang tertentu, tidak hanya pendeta atau gembala sidang atau para pelayan, tetapi semua kita yang kita rindu di tahun 2024 ini kita berdampak, ya, baik untuk hidup kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk komunitas kita, gereja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berdampak, ya. Sekali lagi bahwa tema gereja lokal kita tahun 2024 adalah Together Impactful, sama-sama berdampak, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, untuk seluruh hidup kita boleh berdampak sepanjang tahun 2024 ini. Baik, kita akan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Perikopnya firman Tuhan itu adalah garam dunia dan terang dunia. Baik, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Iya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terang cahaya di depan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam bacaan kita ada dua benda yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah terang, dan ini adalah sama-sama berdampak, sama-sama memberikan pengaruh, sama-sama memberikan rasa untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, kita akan melihat, ya, bagaimana pengaruh atau fungsi atau bahkan manfaat daripada garam itu. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa garam itu memiliki 14.000, ya, fungsi, baik secara kimia dan juga dalam kesehatan, ya. Dan sejak zaman purba garam menjadi alat apa? Tukar emas. Ya, jadi zaman dulu garam itu saking mahalnya, saking berharganya, ya, garam itu bisa dijadikan alat untuk bisa
kemudian Pak saya mau tukar ini apa namanya kalung atau cincin, ya apalah itu dengan garam sekarung, kira-kira bisa nggak? Ya saudara gitu loh, ini orang gila ini, ya kan? Ini orang gila nggak jelas ini ya. Itu berlaku zaman dulu. Kenapa? Karena begitu berharganya, begitu bermanfaatnya, begitu mahalnya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah kita akan melihat bagaimana proses pembuatan garam zaman dulu. Ya jadi ini adalah pembuatan garam. Ya garam diperoleh dari air laut yang dialirkan ke kolam-kolam yang dangkal. Ya jadi para pembuat garam atau masyarakat yang bekerja yang mengelola garam ini adalah biasanya membuat kolam ya atau tambak biasanya, lalu kemudian memasukkan air laut ke dalam kolam-kolam itu atau ke tambak itu ya dengan ukuran yang tertentu. Jadi ada ukurannya sudah, nggak sembarang main masukkan air laut begitu saja, tetapi mereka punya ukuran yang sudah diukur untuk kematangan daripada air laut itu sehingga bisa menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, mereka memasukkan air laut ke dalam kolam yang dangkal setelah airnya menguap ya. Karena terik matahari maka yang tertinggal adalah garam atau kristal-kristal daripada garam itu. Maka kemudian setelah itu dikumpulkan ya, mulai dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau kering ditambah lagi dan ditambah lagi sampai akhirnya bisa menciptakan garam yang sangat banyak ya, dan akhirnya bisa dinikmati oleh semua manusia di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, garam tidak hanya memberi rasa ya, memberi rasa gurih pada makanan, tetapi untuk apa? Mencegah bahan makanan agar tidak apa? Cepat membusuk dan membersihkan dari segala kotoran. Ya, biasanya kalau kita beli ikan di pasar ya, ikan di pasar dibersihkan, dikasih garam, dikasih jeruk gitu ya, masukkan di dalam kulkas supaya ikan itu tidak rusak, ikan itu tetap baik keadaannya, kondisinya sampai waktunya dimasak dan kemudian dinikmati bersama dengan keluarga. Berikutnya dalam ritual orang Yahudi ya, garam digunakan untuk campur air mandi bayi. Nah, ini dalam ritual orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa dengan memandikan air garam ya pada bayi, maka bayi itu menjadi suci. Bayi itu hidup mentaati apa? Hukum Yahudi. Jadi dalam ritual mereka atau dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, itu garam digunakan untuk dicampur di air mandi daripada bayi itu. Kira-kira ibu pernah lakukan nggak? Nggak pernah ya. Data kalau orang Tionghoa, orang Cina melakukan atau tidak? Oh, berarti orang Cina zaman dulu ya. Kalau istri saya nggak pernah lagi ya gitu ya, karena tiga anak saya tidak pernah dimandikan dengan air garam ya, tapi dengan air biasa sudah ya. Jadi ternyata bagi orang Yahudi demikian, begitu luar biasanya mereka lakukan itu karena mereka yakin bahwa dengan memandikan anak dengan air garam maka anaknya menjadi anak yang suci, anak yang kudus, dan mereka akan menjadi generasi yang mentaati hukum daripada orang Yahudi. Tidak sampai di situ saudara. Dalam masyarakat Israel kuno ada perjanjian yang disebut dengan apa? Perjanjian garam ya, yaitu perjanjian yang bernilai kekal yang tidak berubah sampai kapanpun ya. Ada perjanjian dan Alkitab menulis dengan jelas dalam Bilangan pasal 18 ayat 19, segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian apa? Garam. Untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Nah, ini perjanjian Tuhan kepada Harun dan juga kepada Imam Lewi ya. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal ya. Tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaharui.
Sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan juga dalam Imamat pasal 2 ayat 13, dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ternyata dalam Alkitab menuliskan tentang adanya perjanjian garam, dan itu disampaikan oleh Tuhan kepada Harun, kepada orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang tidak bekerja, saudara. Orang-orang yang sepenuh hidupnya melayani Tuhan. Mereka berada di bait Allah, melayani Tuhan, menyediakan segala apapun yang dibutuhkan di dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Itu pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak bekerja secara sekuler, tetapi mereka hidup mereka, hari-hari mereka hanyalah untuk apa? Melayani Tuhan di bait Allah. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan ada perjanjian antara Tuhan dengan Harun dan juga orang-orang Lewi, di mana semua perjanjian itu adalah bernilai kekal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah atau mengubah tentang perjanjian Tuhan itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan menggunakan perjanjian garam sebagai suatu yang sakral, seperti persembahan kudus dalam perjanjian Allah. Nah, garam melambangkan kesetiaan, kejujuran, dan keabadian. Jadi sekali lagi sudah dikasih oleh Tuhan, bukan berarti hari ini juga kita terus kemudian melakukan yang namanya perjanjian garam itu. Tetapi garam dalam Alkitab itu adalah menggambarkan seluruh kehidupan kita kalau dalam perjanjian baru. Jadi tidak lagi bicara tentang garam secara lahiriah, bicara lagi tentang garam secara fisik ya, yang kita nikmati setiap hari, tetapi bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, betul-betul berdampak, betul-betul memberikan pengaruh yang luar biasa. Satu kali sudah dikasih oleh Tuhan, ada seorang pembeli burung yang pergi ke pasar, ya, dan kemudian dia bertemu dengan seorang bapak yang punya toko burung, gitu ya. Akhirnya dia tanya, yang ini berapa Pak? Oh, ini harganya sekian juta. Kenapa? Karena burung ini bisa bersiul, ya. Lalu kemudian yang satunya, ini berapa Pak? Sekian juta. Ditanya kenapa? Karena ini bisa bersiul dan juga bisa bernyanyi, ya, gitu ya. Terus kemudian yang satu lagi, ya. Lalu ini berapa Pak? Oh, ini nggak bisa dijual. Loh, kenapa? Karena ini sangat mahal sekali. Kalau dia bersiul, maka semua burung yang ada di pasar ini akan bersiul, akan ikut bersama-sama dengan dia. Jadi si burung ini sangat mahal, sangat mahalnya sang tuan tidak mau menjualnya, ya. Sebenarnya bukan masalah mahal, tapi karena dia memang suka dengan burungnya itu, sangat berharga bagi dia. Dan kita melihat bagaimana ketika sebuah burung yang memberikan pengaruh dampak yang luar biasa. Dia katakan bahwa kalau dia bersiul, maka semua burung-burung yang ada di pasar ini akan ikut bersiul. Artinya bahwa dia mampu memberikan dampak yang luar biasa, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Dampak apa yang telah kita lakukan? Dampak apa yang telah dinikmati oleh orang lain melalui kehidupan kita? Apakah kita jadi contoh? Apakah kita jadi teladan? Entah itu dalam perkataan kita, entah itu dalam perilaku kita, ya, entah itu dalam hal moralitas dan lain sebagainya, ya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita telah melihat bagaimana hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, ya, mereka terima, mereka nikmati melalui kehidupan kita? Ataukah justru sebaliknya, kita menjadi batu sandungan, saudara? Banyak di mana-mana seperti itu. Luar biasa di gereja, wah, firman Tuhan dari A sampai Z, saudara. Ya, bahkan pendeta pun kalah kalau untuk khotbah, pemahaman tentang Alkitab, tapi hidupnya tidak pernah jadi berkat. Ya, hanya buat batu sandungan, merasa diri hebat, merasa diri menghafal ayat banyak, saudara. Tidak ada gunanya.
Kalau kita menghafal ayat banyak dari Kejadian sampai Wahyu kita hafal, kalau hidup kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi siapapun yang kita jumpai, percuma saudara. Ya, nggak ada artinya. Ya, Tuhan tidak hanya menginginkan kita memahami firman itu dengan baik, tetapi Tuhan mau supaya aplikasi daripada firman yang kita pahami, yang kita percaya, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, kadang-kadang saudara kasih itu tidak bisa dipungkiri. Orang lain bisa tersambung dengan anak-anak kita, iya kan? Bisa saja saudara. Makanya penting untuk kita memelihara, ya, menjaga, merawat keluarga dengan baik, supaya kehidupan kita tidak hanya bisa melayani, tetapi dimanapun kita berada, kehidupan kita jadi batu sandungan. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan, ya, dalam pelayanan dan juga keluarga itu harus seimbang, saudara. Amin. Karena buat apa kita melayani begitu hebat, begitu luar biasa, sementara keluarga kita kacau balau? Ya, ada beberapa kesaksian dari jemaat, dari orang-orang yang saya kenal, bagaimana mereka luar biasa. Dari pagi sampai pagi di gereja, bahkan sampai keluarganya pun terlantar. Suaminya entah siapa yang urus, anaknya entah siapa yang urus. Karena 24 jam di gereja sudah. Ya, itu sangat mengerikan. Buat apa? Ya, sudah dikasih oleh Tuhan sekali lagi bahwa untuk kita berdampak, kita tidak hanya kelihatan hebat di mimbar, kita tidak hanya kelihatan hebat sampaikan firman Allah, kita tidak hanya hebat bicara tentang firman, tetapi bagaimana kehidupan kita itu harus betul-betul berdampak. Makanya seringkali saya sampaikan bahwa Mahatma Gandhi dia katakan, aku suka dengan Yesus, aku suka dengan ajaran Yesus, tapi aku nggak suka dengan orang Kristen. Zaman itu, kenapa? Karena dia melihat bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen tidaklah lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tidaklah lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidaklah lebih baik dari orang-orang yang tidak beragama Kristen. Makanya dia bilang, aku suka dengan Yesus, aku suka dengan ajaran, tapi aku nggak suka dengan orang Kristen. Karena betul-betul tidak mencerminkan kehidupan Allah. Kristen hanya sebatas identitas di KTP sebagai orang Kristen, tetapi perilakunya itu sangat mengerikan sekali. Dan itu tidak hanya terjadi di jemaat, bahkan banyak pun pendeta seperti itu. Dia khotbah, turun dari mimbar, dia maki-maki pelayannya, full-time-nya dan lain sebagainya. Apakah itu baik? Tidak, saudara. Mau sehebat apapun dia bicara tentang firman, dia mengajar tentang firman, tapi perkataan perilakunya tidak menjadi berkat, semuanya adalah sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya. Makanya dari garam ini kita mau belajar bagaimana kita mampu memberikan pengaruh. Satu kali saudara saya berada di satu gereja, saya sebagai full-timer, ya, dan seorang bapak gembala ini adalah orang yang senang makan garam, saudara. Jadi setiap kali dia makan dimanapun, masakan seenak apapun, dia selalu minta garam, ya. Jadi kami kemana-mana makan di nasi padang, padahal nasi padang kan kadang-kadang memang terasa asin gitu ya. Tapi bagi dia itu belum ada rasanya, jadi minta lagi garam, tambah makan dan tambah. Jadi kalau garam memang bagus untuk kesehatan, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi memang harus ada ukurannya, ada takarannya, supaya kita bisa menikmati manfaat daripada garam itu sendiri. Saudara, saya pernah makan di Singapura, rasanya itu nggak ada, saudara. Ya, rasanya itu apa ya, tawar-tawar gimana gitu. Ya, sama juga waktu saya di Hong Kong juga begitu juga. Ya, makanannya pun sama rasanya. Ya, tawar-tawar gimana. Jadi kalau umpamanya mau pergi ke Singapura atau ke Hong Kong atau kemana saja, bawa bumbu sendiri ya, biar bisa menikmati bagaimana. Makanya ketika orang Singapura, orang dari luar negeri datang ke Indonesia makan makanan Indonesia, itu mereka sangat lahap sekali. Karena bagi mereka, wah ini enak sekali, saudara. Ya, enak sekali. Nah, beberapa teman saya yang di Singapura ya seperti itu, saudara. Ya, mereka datang ke Indonesia, mereka makan sepuasnya. Ya, kenapa? Karena rasanya enak, beda dengan makanan
makanan Singapura. Di sana ada nasi Padang juga di Singapura, saudara. Tapi rasanya beda jauh dengan nasi Padang yang ada di Batam. Beda jauh. Ya. Jadi makanya ya itulah setiap negara punya ukuran takaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan, ini nggak enak. Oh, saudara kalau komplain bisa masuk penjara nanti, ya kan? Jadi, poin sudah dikasih oleh Tuhan bahwa ternyata gambaran daripada garam itu melambangkan kesetiaan, kejujuran dan keabadian. Ya, belajar untuk setia di dalam perkara sekecil apapun, saudara. Dalam pelayanan, ya, saya tidak pernah takut dengan apapun juga, saudara. Karena saya punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Meskipun kadang-kadang memang masalah ya datang bersilih-silih, berganti dan lain sebagainya. Bukan berarti bahwa tahun 2024 ini tidak ada masalah, saudara. Ya, setiap tahun ada masalah. Ya, tetapi ingat bahwa Tuhan ada untuk kita semua. Ya, pada waktu kita mampu mempercayai Dia, maka selalu ada jalan yang terbuka, selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan, selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbuat lebih di dalam Kristus. Saudara, kasih oleh Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 menceritakan dengan jelas bagaimana ketika ranting itu terpisah daripada pokoknya. Ya, saudara, kasih oleh Tuhan sangat mengajak kita untuk kita menjadi orang-orang yang berdampak. Ya, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Karena apa yang kita terima dari Allah itu kemudian kita bisa salurkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Makanya kalau kita semakin intim dengan Tuhan, kehidupan kita akan semakin dibaharui dari hari ke hari. Ya. Dan saya yakin bahwa ketika proses itu selesai, kita menang dalam proses itu, maka orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan ilahi yang nyata dalam diri kita. Ya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita disukai, kita disenangi, kita dihormati, bukan minta hormat atau pengen dihormati, tidak, tapi karena memang karya Allah yang ada dalam hidup kita membuat semua orang bisa menghormati kita. Tapi ingat sekali lagi, bukan kita gila hormat, saya nggak pernah gila hormat. Bapak Ibu mau bilang terima kasih atau enggak, saya nggak peduli, saudara. Yang penting saya berbuat baik. Itu aja. Intinya itu aja, saudara. Jadi nggak perlu mengharapkan kok terima kasih Pak, nggak perlu, saudara. Yang penting kita berbuat baik, kita berdampak, kita menjadi terang, kita menjadi teladan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan supaya apa? Perbuatan baik itu bisa dilihat oleh semua orang, dan semua orang bisa memuliakan Bapa di surga. Melalui apa? Melalui cara hidup kita, ya, perilaku kita, tutur kata kita dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua adalah apa? Terang, ya. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan pada zaman itu atau pada zaman dahulu, ya, di setiap rumah itu ada pelita yang diisi dengan minyak zaitun, ya, dan diletakkan di atas kaki dian agar sinarnya apa? Terpancar luas. Pelita dengan minyak zaitun itu menyebarkan bau yang harum dan tidak berasap, sehingga rumah tetap bersih dan baik untuk apa? Kesehatan. Ya, saya ingat dulu waktu masih di kampung, saudara, zaman saya, nggak tahu Bapak Ibu pernah alami itu, ya, tapi saya rasa orang-orang yang dari kampung pernah alami itu semua. Ya, jadi di kampung karena belum ada listrik, kita biasanya menggunakan lampu apa namanya? Lampu botol, ya. Biasanya dibuat dari kaleng, lalu kemudian gagalnya, batangnya payung itu dipotong, dikasih sumbu, lalu dikasih minyak tanah, saudara. Nah, itu zaman saya dulu hidup seperti itu. Jadi belum ada listrik seperti ini, saudara. Belajar itu pagi-pagi, subuh-subuh direndam, ambil loyang gitu ya. Terus kemudian kasih air, lalu kaki direndam supaya nggak ngantuk waktu belajar. Nah, belajar itu jam 4 pagi, saudara. Saya biasanya seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Rumah yang otomatis bukannya bau harum, ya memang bau harum, tapi bau harum minyak tanah, saudara. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidung saya udah gelap tambah gelap, saudara. Kenapa? Karena kena asap
dari lampu itu, wah semua pokoknya penuh ya di dalam lubang hidung ini. Ya makanya anak-anak sekarang bersyukur kalian bisa menikmati lampu yang bagus ya, bisa ada listrik dan lain sebagainya. Kalau zaman saya memang seperti itu saudara. Jadi kalau nggak dibersihkan bagus itu kadang-kadang diketawain sama teman-teman, wah lubang hidungnya itu masih hitam katanya. Memang udah gelap, tapi karena memang banyak kali asap yang masuk ke dalam hidung gitu ya. Jadi tidak apa namanya, memang kalau orang kampung ya mempercayai bahwa minyak tanah itu juga bagus untuk obat ya. Biasanya zaman dulu kakek dan nenek saya itu kalau udah sakit perut itu biasanya pakai minyak tanah saudara, digosok minyak tanah ya, karena kita percaya ya sembuh juga gitu ya. Jadi memang segala sesuatu yang dipercayai itu pasti akan terjadi ya. Jadi ya seperti begitulah kehidupan di kampung. Nah sekarang saya rasa nggak ada lagi yang lampu-lampu seperti itu. Nah sudah dikasih oleh Tuhan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya apa? Membuatkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya. Nah kita bersyukur bahwa kita dipanggil dari kegelapan itu. Dan ini adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau seandainya Tuhan nggak panggil saya jadi seorang hamba Tuhan, mungkin saya jadi penjahat kelas bukan ikan teri ya, tapi kelas lebih tinggi lagi saudara. Ya. Kelas kakap itu masih lebih kecil dari ikan paus. Ya kan? Makanya kita bersyukur bahwa Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang namanya eklesia. Dalam bahasa Yunani, kalau bahasa Indonesianya adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita bersyukur anugerah Tuhan dinyatakan atas hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam satu kerajaan yang ajaib di dalam Yesus Kristus, dan kita bisa menikmati bagaimana anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita hidup di dalam terang, kita sudah menerima terang itu di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar menjadi apa? Terang, saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, paling susah adalah ketika kita menjadi terang sesama terang. Amin. Amin. Ya. Paling susah. Kalau untuk kita mungkin jadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin ya bisa saja dengan kita berbuat baik, dengan kita mengasihi mereka, dengan kita mendoakan mereka. Dia berkata bahwa dia adalah sangat baik. Tetapi bagaimana ketika kita bertemu dengan sesama terang, saudara? Sesama tahu firman Tuhan, waktu dinasihati, waktu dikasih tahu, ya, baru satu kata dia udah 10 kata, saudara. Iya kan? Itu seringkali kita alami, saudara. Seringkali kita temui di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi paling susah menjadi terang di tengah-tengah terang. Ya, itu paling susah. Kita bisa percaya bahwa oleh firman Tuhan kita akan dimampukan untuk menjadi terang. Amin. Baik di dalam komunitas kita, ya, di lingkungan kita, dan juga di sekitar kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, terang hanya membuahkan kebaikan. Ya. Jadi hal-hal yang dihasilkan oleh kehidupan orang-orang yang hidup di dalam terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu saudara. Tidak ada yang lain. Bagaimana orang yang hidup di dalam terang bisa memberikan atau mencerminkan kehidupan yang tidak baik, yang tidak senonoh? Otomatis segala sesuatu yang datang dari Tuhan, ya, maka akan terpancar di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, identitas orang percaya sebagai terang dunia mengandung makna. Yang pertama adalah memiliki pola hidup yang lebih etis, ya, lebih apa? Bermoral, lebih apa lagi? Lebih menyenangkan. Tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga apa? Secara batinnya, secara rohani.
ini tuntutan untuk kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup yang lebih etis permulaan. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, moralnya itu pada rusak semua. Ya, di mana-mana, hal-hal yang tidak membangun. Kalau kita lihat di sekitar kita, kita dengar apa yang disampaikan di berita, di media sosial dan lain sebagainya, bukanlah hal-hal yang baik, bukanlah hal-hal yang bermanfaat. Apalagi persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya. Wah, itu perbincangan hebat saat-saat ini. Saling menyalahkan, saling menuduh, saling ini dan lain sebagainya. Jadi bagian kita adalah berdoa. Pemimpin siapa yang terbaik? Itulah yang Tuhan pilih untuk apa? Kalau dunia mulai memperdebatkan kekurangan, kelemahan, bagian kita adalah berdoa. Kita tidak ikut-ikutan di dalam hal seperti itu. Amin. Biarkan saja mereka berdiskusi demikian. Tetapi bagian kita sebagai orang percaya adalah kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Itu pekerjaan kita, saudara. Bukan ikut-ikutan di dalam politik. Politik sebenarnya bagus kalau kita lakukan dengan benar. Tetapi kadang-kadang politik disalahmanfaatkan oleh orang-orang tertentu hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kepuasan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ilmu politik sangat baik dan sangat berguna kalau memang betul-betul kita lakukan, kita terapkan, kita kerjakan dengan benar. Sudah dikasih Tuhan, ya, ini bagian kita dalam berdoa untuk bangsa kita, ya, untuk semua pemimpin-pemimpin yang sedang mencalonkan, baik itu presiden dan wakil presiden, dan juga anggota-anggota dewan baik di kota, di provinsi. Kita doakan supaya mereka yang yang betul-betul dipilih oleh Tuhan, yang duduk memimpin untuk 5 tahun ke depan, baik untuk negara kita, kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Sudah dikasih oleh Tuhan memiliki pola hidup yang lebih etis, lebih bermoral, lebih menyenangkan. Ya, tidak hanya secara lahiriah mungkin kelihatan cantik. Nah, apakah rohaninya juga cantik? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Ya, secara fisik ganteng seperti saya, ya kan? Nah, apakah rohaninya juga ganteng? Ya, ini evaluasi secara pribadi kita kepada Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ini waktunya untuk perbaiki. Ya, jangan tunggu nanti tahun depan. Kadang-kadang kita selalu menunda untuk hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Tuhan katakan waktunya untuk berubah, waktunya untuk perbaiki. Dan kita masih enak, masih menikmati dosa yang membuat kita nyaman dalam hidup ini. Ingat, pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Dan itu sangat berbahaya sekali, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerangi semua tempat, semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. Jadi satu kali ada seorang bapak yang memberikan tugas kepada ketiga anaknya untuk memenuhi ruangan. Jadi disediakan satu ruangan yang kosong yang tidak ada apa-apanya, lalu kemudian disuruhlah ketiga anaknya ini untuk memenuhi ruangan itu. Yang pertama mulai bekerja, dia atur semua, pokoknya tidak ada satupun bagian yang ada di dalam ruangan ini yang tidak terpenuhi. Artinya semuanya itu memang betul-betul penuh, betul-betul padat, tidak ada celah dan lain sebagainya. Akhirnya anak yang satu sudah mulai bekerja, ya, dia masukkan kayu dan lain sebagainya. Ada juga anak yang kedua, dia mulai memasukkan kain-kain semuanya. Ternyata masih ada celah. Anak yang ketiga, dia pergi datang dan kemudian membawa korek api. Ya, jadi dia membawa korek api, lalu kemudian dia menyalakan korek api itu di tengah ruangan itu. Jadi dengan korek api itu, maka seluruh ruangan itu penuh dengan cahaya. Jadi yang berhasil adalah anak yang ketiga, karena dia mampu membuat ruangan itu penuh dengan cahaya. Tidak ada satu bagian dalam ruangan itu pun tidak bercahaya, semua diterangi
dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dunia tidak lagi melihat berapa hebat engkau berbicara tentang firman Tuhan. Ya, dulu 10 tahun yang lalu gereja-gereja menawarkan, wow, panggil artis, panggil ini, panggil itu. Supaya apa? Supaya gerejanya dipenuhi dengan orang-orang. Padahal dari gereja A pindah ke gereja B, gitu kan? Sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya mengambil, datang lagi yang satu, diundang lagi artis ini, diundang lagi pemain yang hebat itu. Pada akhirnya kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Tidak ada zamannya lagi seperti itu, saudara. Bagaimana kehidupan kita betul-betul berdampak. Ya. Kalau kita hanya sedikit tapi hidup kita berdampak di luar, di komunitas kita, wah itu luar biasa. Buat apa ribuan orang tapi yang menyala hanya 5? Untuk apa, saudara? Nah kalau kita hanya 10, hanya 20, hanya 30 tapi semuanya menyala, wah ini yang Tuhan sukai, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi teladan dalam hal kebenaran untuk menyadarkan kejahatan dan menunjuk arah agar tidak tersesat. Jadi kehidupan kita waktu Yesus di dunia, dia berkata bahwa akulah terang dunia. Dia menjadi patron, dia yang menjadi pusat dari semuanya, dia yang akan menunjukkan arah itu. Ya. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, dia berkata bukan dia lagi, tetapi kamulah terang. Terang itu sudah kamu terima, sudah ada dalam hidupmu. Kamulah yang harusnya jadi terang. Jadi bukan Tuhan lagi yang menjadi terang. Ya, kitalah gerejanya, umat-umatnya yang dipilihnya yang telah menerima terang itu. Tuhan mau supaya kehidupan kita berdampak, kehidupan kita membawa terang, supaya dunia melihat benar Allah ada dalam hidup mereka, Yesus ada dalam hidup mereka. Dunia bisa melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi dalam kehidupan. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan apa? Semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di surga. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya rindu supaya di tahun 2024 kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, betul-betul berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas menjelaskan satu persatu sedetail mungkin, tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau adalah guru agung yang akan mengajari semua kami umat-umat-Mu untuk lebih memahami jauh tentang setiap firman yang kami pelajari.